Dalam postingan di channel YouTube saya sempat mengajukan sebuah pandangan atau yang biasa saya sebut sebagai sebuah tesis, yaitu pendapat pribadi yang tidak pernah dimaksudkan untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Saya berpendapat, menurut beberapa pakar, diindikasikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang tidak baik-baik saja. Para pakar berkata bahwa PDIP diindikasikan mengalami konflik internal dari dua faksi yang sama-sama kuat dan memiliki basis massa yang sangat signifikan. Faksi yang pertama adalah faksi yang digerakkan oleh Sang Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto dengan seluruh orang-orang yang berada di belakangnya, yang mengedepankan sebuah pola pendekatan yang sangat konfrontatif dan ingin menyerang habis-habisan siapa saja yang dianggap membahayakan keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara itu, ada faksi yang kedua yang digerakkan oleh Puan Maharani. Pendekatan yang dikedepankan oleh Puan Maharani, sekalipun kita belum pernah mendengar secara langsung apa yang dikatakan oleh Puan terkait dengan masa depan PDIP. Paling tidak, sikap politik Puan Maharani memperlihatkan bahwa pendekatan yang diinginkan oleh seorang Puan dan seluruh orang-orang yang berada di belakang Puan adalah pendekatan yang jauh lebih apresiatif. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan memenangkan kontestasi dari dua faksi dalam PDIP ini? Apakah faksi Hasto Kristianto atau faksi Puan Maharani? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun secara sadar untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi, sekali lagi, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, logika sederhana terkait dengan pendekatan yang berbeda di antara Hasto Kristianto, sang penggerak mesin partai, karena posisinya adalah sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, dengan Puan Maharani yang adalah kader utama PDIP, itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar terkait dengan cara melihat PDIP dan bagaimana PDIP turut serta memainkan gerak dan dinamika proses politik dan demokratisasi di tanah air kita. Paling tidak kita belajar dari sosok Puan Maharani. Ia adalah orang yang pernah berada dalam kabinet pemerintahan rezim Jokowi. Karena itu, kita dapat menakar sebuah pandangan sederhana, kendati pun sekali lagi kita belum pernah mendengar secara langsung mengenai sikap politik seorang Puan. Paling tidak, dengan keterlibatan Puan sebagai salah satu menteri dalam kabinet Jokowi, dapat dipastikan bahwa Puan adalah orang yang punya semacam cara pandang dan pola pendekatan yang jauh lebih apresiatif, jauh lebih soft atau lunak terkait dengan relasi PDIP dengan rezim kekuasaan yang sedang berkuasa. Pandangan ini tentu sangat bertolak belakang dengan sepak terjang seorang Hasto Kristianto sebagai penggerak mesin partai karena posisinya sebagai Sekretaris Jenderal. Hasto Kristianto memainkan sebuah pola pendekatan yang jauh lebih konfrontatif. Orang-orang dekat Hasto Kristianto memainkan pola pendekatan yang ingin menyerang siapa saja yang dianggap membahayakan keberadaan dan keberlangsungan serta kepentingan-kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Inilah teman-teman yang kita saksikan, misalnya bagaimana berbagai macam istilah dan argumentasi
dikapitalisasi dan dimunculkan ke ruang publik untuk membangkitkan sentimen para pendukung dan simpatisan serta loyalis PDIP untuk mengatakan bahwa PDIP dikalahkan dalam kontestasi Pilkada 2024 karena ada permainan kotor dari oknum-oknum tertentu untuk melemahkan posisi dan kedudukan PDIP sehingga gagal dalam beberapa kontestasi Pilkada 2024. Kekalahan memalukan PDIP di Jawa Tengah sebagai kandang banteng adalah pukulan telak yang memalukan pada keberadaan PDIP. Nah, teman-teman, saya ingin menawarkan sebuah pandangan yang ingin mengajak kita berdiskusi lebih jauh terkait dengan siapa yang akan lebih beruntung ketika suatu saat, misalnya tanpa kita mengharapkan, dan saya tidak punya semacam pandangan yang negatif thinking, bahwa suatu saat misalnya Megawati Soekarno Putri yang selama ini kita kenal sebagai seorang pemimpin partai politik yang sangat lama. Ia adalah ketua umum PDIP yang sangat lama dan senior sekali. Dan ia memperlihatkan bagaimana PDIP di tangan seorang Megawati Soekarno Putri melewati masa-masa sulit ketika ia memimpin PDIP menghadapi rezim pemerintahan Soeharto. Dan kita tahu bahwa PDIP mampu bertahan sekalipun mengalami tindakan diskriminasi yang luar biasa. Dalam konteks itu, Megawati teruji dan tidak pernah kita ragukan kemampuan dan dedikasinya pada PDIP. Tetapi teman-teman, suatu saat rasanya Megawati Soekarno Putri akan mengakhiri kepemimpinannya dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ketika nanti waktunya tiba, pertanyaannya adalah di antara dua faksi yang saling bertikai dan memperlihatkan apa yang dikatakan oleh banyak pengamat bahwa ini adalah semacam persoalan internal yang suatu saat akan muncul. Adanya dua faksi dengan dua pola pendekatan yang berbeda. Yang satu pendekatan yang konfrontatif, menyerang habis-habisan siapapun, termasuk rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, termasuk dan berbeda dengan pola pendekatan Puan Maharani yang jauh lebih sangat ingin memastikan PDIP ikut serta dalam kerja-kerja pemerintahan. Dan saya punya insting politik bahwa PDIP di tangan seorang Puan Maharani mungkin akan menjadi bagian dari pemerintahan rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi itulah teman-teman realitas politik hari ini. Sang Sekretaris Jenderal adalah seorang arsitek PDIP yang memainkan dinamika partai ini, sehingga kita selalu akan melihat bahwa pendekatan PDIP adalah pendekatan konfrontatif. Pertanyaannya seperti yang saya tadi ajukan, siapa yang akan memenangkan kontestasi di antara dua faksi yang saling berhadapan-hadapan dan ingin memperebutkan PDIP ke depan. Pasca misalnya Megawati mengakhiri keketuaannya sebagai ketua umum PDIP. Nah, teman-teman, dari takaran kita terkait dengan posisi Puan Maharani yang hanyalah salah satu ketua bidang dari sekian 20-an ketua bidang dalam PDIP, maka saya ingin katakan posisi Puan Maharani sebagai ketua bidang politik dan keamanan sampai kepengurusan 2025 tidak terlalu signifikan dan tidak menempatkan seorang Puan Maharani memiliki posisi tawar yang tinggi. Dalam konteks itu teman-teman, rasanya mungkin Hasto Kristianto yang jauh lebih punya kans dan kesempatan untuk memimpin PDIP ke depan. Dalam konteks itu teman-teman, mungkin kita bisa membayangkan pasca Megawati tidak lagi memimpin PDIP, rasanya mungkin kita bisa membayangkan inilah akhir dari apa yang selalu kita katakan bahwa PDIP adalah partai yang identik dengan Soekarno dan keluarga Soekarno. Tidak hanya kita bicara anak-anak ideologi Soekarno, tetapi PDIP sudah dikondisikan sebagai partai yang diidentikan sebagai milik partai yang ada kaitan dengan Soekarno dan keluarga Soekarno.
Kalau sampai misalnya Puan kalah dalam kontestasi di antara dua faksi yang saling berhadapan-hadapan ini, maka dapat kita bayangkan secara apresiatif, mungkin PDIP dapat keluar dari keterjebakan sebagai partai dinasti, dan justru secara apresiatif kita bisa katakan PDIP akan dilahirkan sebagai partai yang baru, yaitu partai modern yang bisa siapa saja ketika cakap dan mampu ia dapat memimpin partai ini. Tidak harus ia menjadi seorang pemimpin atau ketua umum karena garis keturunan Soekarno yang selama ini diidentikan dengan kepemimpinan dalam tubuh PDIP. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa posisi Hasto dalam konteks ini sangat luar biasa mapan di hadapan atau dibandingkan dengan Puan Maharani yang sangat lemah. Dan ketika seorang sekretaris jenderal seperti Hasto dapat memainkan dinamika internal PDIP, maka dapat dimungkinkan Hasto suatu saat akan menjadi pemimpin PDIP ke depan, dan pola pendekatan PDIP selalu akan kita lihat penuh konfrontasi, menyerang siapa saja yang dianggap berbahaya pada PDIP. Sangat disayangkan bahwa Puan Maharani yang memilih pendekatan yang lebih lunak dan apresiatif kepada realitas politik yang berubah, termasuk ketika rezim pemerintahan berganti ke Prabowo dan Gibran. PDIP hanya menjadi penonton dalam geliat dinamika politik demokrasi dan pembangunan di tanah air kita. Waktu yang akan membuktikannya.